Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan kali ini kembali Bapak mengajak anak-anak semua untuk senantiasa melaksanakan tugas kita sebagai pelajar, yaitu meningkatkan kompetensi kita. Sekaligus kita mengenali potensi kita masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, sambil belajar jangan lupa atau Bapak tidak lupa mengingatkan kalian agar senantiasa mengingat pesan Ibu, yaitu melaksanakan protokol kesehatan 3M, ya. Memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya materi kita kali ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang lembar kerja, ya, dan bagaimana menggunakannya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu lembar kerja? Ya, pada minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan tentang lembar kerja, ya, mengenal lembar kerja Microsoft Excel. Ya. Jadi masih pada bagian pertama, yaitu mengenal lembar kerja dan menggunakan lembar kerja Microsoft Excel. Apa saja yang kita pelajari di sini nanti? Ya. Nah, ini sudah minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Ya, quick access ini hanya pada Office 2007 ya. Ya, ini sudah digantikan dengan sekarang adalah menu file ya. Ya, kemudian ada namanya menu file, lalu home, insert dan lain sebagainya. Atau yang sekarang dalam Microsoft Office 2010 ke atas itu dikenal dengan istilah tab ribbon ya. Ya, nanti kita lihat yang mana itu ya. Selanjutnya ini tab ribbon ya. Tab ribbon itu artinya daftar menu sebetulnya ya. Lalu yang di bawah daripada tab ribbon namanya ribbon dan ada juga namanya ribbon group. Ya. Ya, jadi ada namanya ribbon dan ribbon group. Berarti kalau ribbon semuanya, sedangkan ribbon group adalah kelompok-kelompok daripada ribbon tertentu saja. Lalu ada namanya formula bar, lalu ada baris ya, di mana jumlahnya dari baris 1 sampai 1.048.576 baris, dan kolom dari kolom A sampai FD. Perlu kita jelaskan, perlu Bapak beritahu kalian yang mana itu baris. Ya, yang baris ini adalah dari atas ke bawah, ya, 1 sampai 1.048.576. Sedangkan kolom adalah dari kolom A sampai kolom FFD ke kanan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada istilah sel. Apa itu sel? Pertemuan antara satu kolom dan satu baris itu disebut sel, ya. Atau boleh juga disebut dibalik, istilahnya satu baris dan satu kolom, ya. Tapi dalam menyebut nama sel kita harus menyebut nama kolom dulu, ya. Seperti misalnya adalah bertemunya kolom A dengan baris pertama itu disebut dengan kolom sel A1. Kemudian setelah kita mengenal tentang sel, lalu kita lanjut yang berikutnya adalah rank. Apa itu rank? Kumpulan dari beberapa sel atau sebagian daripada lembar kerja kita itu disebut dengan rank, ya. Nah, lalu ada baris status. Ya. Kalau kita lihat langsung, mungkin kalau Bapak jelaskan di sini, anak-anak bingung, ya. Baris status itu menunjukkan tentang keadaan lembar kerja, ya. Misalnya ada edit, ada enter, ada home, ready, ya. Itu adalah menunjukkan tentang keadaan lembar kerja. Ya, perlu kita pahami di sini, ketika lembar kerja itu atau dalam baris status tertulis enter, tentu kita tidak bisa mengatur lebar kolom, ya. Begitu juga dengan edit, ya. Jadi kalau kita ingin mengatur lebar kolom ataupun tinggi baris, maka baris status ini harus menunjukkan ready. Lalu yang bagian 10 adalah worksheet, ya. Keseluruhan daripada baris dan kolom itu disebut dengan satu sheet atau satu worksheet atau satu lembar kerja. Tuh. Selanjutnya yang terakhir adalah workbook, buku kerja, ya.
Work, work itu kerja, book buku, yaitu keseluruhan dari lembar kerja tersebut. Ya, demikian tentang lembar kerja. Selanjutnya apa saja yang kita akan pelajari pada bagian pertama di lembar kerja ini? Nah, pertama kita akan mengenal dulu jenis-jenis data. Ada data numerik, ya, data angka murni. Ada data karakter. Data ini boleh huruf, boleh angka yang tidak dihitung, ya. Lalu ada data tanggal dan waktu. Ya, misalnya ya tanggal hari ini. Kenapa dipisahkan? Ya karena nanti ada perhitungan-perhitungan untuk tanggal, begitu juga untuk waktu. Ya. Nah, data angka yang telah ditulis dengan format tanggal dan waktu itulah yang disebut dengan data tanggal dan waktu. Selanjutnya, dalam lembar kerja apa yang akan kita lakukan? Ya, di sini kita bisa melakukan beberapa hal, ya, mengatur lebar kolom, ya, mengatur letak data dalam sel atau beberapa sel, ya. Jadi, nah ini kita lihat dulu ya, sini. Oke, ini mengatur lebar kolom dan tinggi baris, mengatur letak data dalam sel atau beberapa sel, menyisipkan baris dan kolom, menggunakan operator matematika, menggunakan fungsi statistik sederhana dan fungsi umum lainnya, menggunakan fungsi logika dan operator boolean, lalu kita mengenal jenis-jenis sel dan menggunakan fungsi karakter. Inilah hal-hal yang akan kita pelajari dalam lembar kerjanya, ya, di bagian pertama ini, ya, di bagian pertama ini, ya. Jadi mengenal lembar kerja dan menggunakan lembar kerja Microsoft Excel, ya. Ini hal-hal yang kita akan pelajari di sini, ya. Baik anak-anak, kita lanjut saja ke lembar kerja kita, ya. Di sini sudah ada Bapak siapkan satu contoh soal. Ya, di sini juga kita akan belajar bagaimana menggunakan komputer ini sebagai halnya sebuah kalkulator. Jadi dalam hal ini anak-anak tidak perlu lagi pakai kalkulator kalau sudah menggunakan komputer, ya, yang terinstal dengan program aplikasi Microsoft Office. Ya, namun sebelumnya kita akan lihat dulu tadi ada beberapa hal yang kita jelaskan tentang kolom ini kolom, ya. Kita bisa atur lebarnya. Caranya adalah dengan mengklik di batas kanannya, kita geser seperti ini. Begitu juga mengecilkan, kita geser ke kiri. Begitu juga mengatur tinggi barisnya, kita bisa blok ini semua, ya. Caranya bloknya di sini, ya. Ini kita tarik, lebarkan, tinggikan barisnya, ya. Kalau untuk mengecilkan, naik ke atas, ya. Begitu juga kolomnya secara bersamaan, kita blok saja. Jadi bloknya bukan di sini, tetapi kita blok di judul kolomnya. Ya, kita kecilkan kalau ingin mengatur secara bersamaan. Tapi kalau ingin satu saja, ya satu aja di blok, kita geser, ya. Oke, bisa juga dengan menggunakan, ya, perintah format, ya. Jadi format kolom, ya. Ya, jadi kita lanjut dulu. Ya, ini seperti ini misalnya yang dimaksud tadi, ya, format kolom width, ya. Kolom width berapa lebarnya, misalnya 30, langsung enter, ya, seperti itu. Selanjutnya, ya, ini kita sudah mengenal sel tadi. Sel itu apa? Pertemuan dari baris dan kolom. Ya, ini kolom, ya, ke kanan ini kolom. Dari kolom A tadi sampai kolom XFD. Kemudian dari baris 1 sampai baris 1.048.576 baris, ya. Jadi kalau kita lihat ke bawah, ini luar biasa banyak barisnya, ya, sampai 1 jutaan. Nah, tuh. Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah disebutkan mana itu ribbon group, ya. Ribbon group di sini ada tab ribbon dulu, ini tab ribbon, ya. Di sini ada ribbon home, ribbon insert, ribbon quick layout. Nah, di dalam ribbon home ini ada namanya kelompok ribbon, ya, atau ribbon group. Nah, ini ribbon group clipboard, ribbon group font, ribbon group element, ribbon group number, ya. Oke. Selanjutnya di bawah ribbon group ini kita melihat ada kotak kecil, ya, dan ada segitiga ke sudut kanan. Nah, di bagian bawah dari ribbon group masing-masing, ya. Nah, ini kalau kita klik ada pilihannya. Nah, ini font misalnya, ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di bawah ribbon group ini, di box launcher ini kita bisa juga melihat di sini ada ini, ya, ada batang ini atau semacam bagian tertentu. Ini namanya formula
formula bar ya. Formula bar artinya baris atau tempat kita menuliskan rumus. Bar itu batang ya, atau batang tempat kita menulis rumus ya. Sini kita lihat fungsi X ini adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan nanti. Nah, di sini ada kalau kita melihat ini kita klik tadi fungsi X ini, dia langsung tampil insert function ya. Type your brief description or your want to do and then click go ya. Jadi anak-anak bisa mengetiknya ini ya, apa yang diharapkan ya, penjelasan apa yang diharapkan atau keinginan kalian apa, tulis saja di sini apa yang ingin dilakukan, lalu kita klik go ya. Nah, atau select kategori atau pilih kategori tertentu. Di sini ada most recent use ya. Berarti ini fungsi-fungsi yang umum digunakan. Sementara di sini ada all berarti semuanya, dan ini fungsi keuangan, dan ini fungsi tanggal dan waktu, dan seterusnya. Nah, secara default atau yang secara standar yang aktif adalah most recent use, artinya fungsi-fungsi yang umum yang sering digunakan. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi yang mana yang disebut dengan ya, setelah formula bar sudah ada tadi lembar kerja, lalu ada scroll bar di sini, scroll bar vertikal yang kelihatannya di sini kita klik ya di pojok kanan atau bagian kanan layar kita. Ketika layar itu tidak tampil secara penuh, maka dia akan muncul di sini secara otomatis scroll bar ya, ini. Begitu juga yang bawah. Tapi di sini karena layar sudah muncul secara full, maka tidak tampil lagi scroll barnya ya. Yang tampil hanya scroll bar vertikal. Atau di sini juga ada panah yang bisa kita klik pelan-pelan. Lalu baris status ini yang di pojok kiri bawah, ini posisinya ready. Artinya sekarang kita bisa mengatur lebar kolom. Tapi ketika ini misalnya Bapak mengetik sesuatu atau menekan spasi, maka di baris status akan muncul enter. Nah, tidak bisa kita mengatur lebar kolom di sini. Ya, kenapa nggak bisa diatur lebar kolomnya, Pak? Ya, karena ini posisinya tidak ready. Coba posisi ready. Nah, ini kita bisa ngaturnya. Nah, kemudian di bagian pojok kanan bawah, ini ada pengaturan tampilan. Ini normal. Ya, kalau ini tampilan apa nih? Ya, tampilan peak layout, penataan halaman ya. Jadi kalau ada halaman tidak full kelihatan, maka dia akan dibagi. Lalu di sini ada peak break ya, untuk pemisah halaman. Nah, oke, ini ada slider untuk pengaturan tampilan besar kecilnya tampilan ya. Kita bisa menggesernya di sini ya, atau mengklik minus ataupun plus ya. Ya, kita kembali ke normal. Nah, ini bagian-bagian daripada lembar kerja kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang bagaimana memfungsikan komputer ini sama halnya seperti mesin ketik, seperti kalkulator. Nah, sebelum kita memfungsikan komputer itu sebagai kalkulator, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal daripada operator matematika atau operator-operator yang sering dipakai dalam melakukan tugas matematika. Misalnya, contoh di sini ya, ada lambang caret, ini dibaca caret ya. Nih, untuk operasi pangkat. Nah, contohnya misalnya kalau kita ingin melakukan 10 pangkat 2. Nah, bagaimana penulisannya ya? Nah, penulisannya adalah 10 caret 2 ya, hasilnya 100. Mencari akar SQR, square ya. Nah, misalnya akar 25, ini akar yang naik ya. Nah, akar 25. Nah, bagaimana penulisannya? Sama dengan SQRT, buka kurung, 25 tutup kurung. Nah, begitu juga perkalian. Misalnya kita ingin melakukan 5 kali 5. Nah, untuk perkalian tandanya seperti ini, asteris atau bintang. Nah, penulisannya dalam lembar kerja sama dengan 5 kali 5. Ya, sama dengan 25. Pembagian, ini ya, garis miring ya. Misalnya 10 bagi 2. Bagaimana penulisannya dalam lembar kerja? Sama dengan 10 per 2. Hasilnya 5. Nah, begitu juga penjumlahan dan pengurangan. Ya. Ya, itu nanti yang kita pelajari. Ya. Oke, kita langsung saja ke lembar kerjanya. Di sini sudah Bapak siapkan contoh bagaimana melakukan perhitungan akar misalnya. Atau pangkat ya, pangkat 2. Nah, misalnya 1 pangkat 2 sama dengan, nah,
ini kan 1 ini ada di sel A8 ya. Nah, ini sel tadi. Jadi kalau kita ingin memangkatkan ini sama dengan ini ya, pangkat 2. Ya, 2. Nah, itu. Ya. 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. 1 kali 1, 1. Kemudian kita tarik ke rumus ini, maka semuanya sudah didapat ya. Misalnya 5 pangkat 2 hasilnya 25. 10 pangkat 2 hasilnya 100. 15 pangkat 2 hasilnya 225. Nah, sekarang cari akarnya. Sama dengan akar SQRT. Buka kurung. Ini ya. Akar 1 berapa? Akar 1, 1 ya. Ya. Kemudian akar 5. Nah, akar 5 pecahan hasilnya. Akar 10. Akar 15. Akar 100. Akar 100, 10 ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian perkalian. Misalnya 2x berarti sama dengan 2 kali X. Ini X-nya. Ya. Ya. Yang lain sudah kita dapat juga semuanya. Ya, tinggal tarik. Ya. Kemudian X bagi 2 sama dengan X. Berarti A8 dibagi 2. Ya. Nah, ini setengah. Oke, kita tarik. Nah, sampai situ. X tambah 5. Nah, berarti sama dengan X tambah 5. Tarik ke bawah. Kemudian X kurang 10. Kurang 10. Itu ya. Oke. Tarik nih. Nah, sekarang kalau 2X pangkat 2 tambah 2X kurang 4. Bagaimana? Ya, sama dengan 2 tentu saja kali X ya, kali ini pangkat 2 ya, tulisannya begini, tambah 2 kali X tambah kurang 4. Nah, itu. Jadi seperti ini hasilnya ya. Tarik rumusnya seperti ini. Ya. Demikian anak-anakku cara menggunakan komputer seperti halnya sebuah kalkulator. Bagaimana kalau tidak menggunakan alamat sel? Bisa saja ya. Misalnya anak-anak mau cari perhitungan berapa? Misalnya 25 pangkat 25 sama dengan bukan 25 pangkat 25 ya. 25 pangkat 2. Seperti itu. Akar 100 sama dengan SQRT buka kurung 100 tutup kurung. Ya. Tuh. Atau bahkan yang lain, sin 90. Ya, sinus. Tuh. Tangan 90. Tan 90. Ya. Ya. Begitu juga yang lainnya, cos 90. Ingat selalu pakai sama dengan cos 9 begini ya. Ya. Oke, demikian cara melakukan perhitungan secara langsung atau melibatkan alamat sel di dalam Microsoft Excel. Nah, setelah kalian pahami ini dengan baik, maka ya, kalau nanti sudah kalian menggunakan Excel, jangan lagi menggunakan kalkulator ya. Kelebihannya apa? Kalau kalian tadi menggunakan kalkulator, semua ini tentu saja kalian belum selesai ya. Ya, cepat enggak ya? Oke, demikian anak-anak semua ya. Nanti Bapak akan berikan kalian sebuah tugas untuk dikerjakan ya. Langsung di-upload saja dalam Google Classroom. Oke. Demikian yang Bapak bisa sampaikan saat ini. Selamat belajar ya, tetap semangat ya. Jangan kita pasrah saja dalam situasi seperti ini. Kita harus punya cara untuk menyemangati diri kita belajar agar kita memiliki kompetensi sehingga nantinya kita berdaya dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya.